Pak dua. Jumpa lagi dalam kanal kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Kali ini saya akan mencoba menelisik sebentar mengenai keputusan etis bagi siapapun sebetulnya yang mau mengambil keputusan serius. Kalau cuma soal sore ini makan apa, nasi goreng apa, pecel apa, bakmi itu nggak perlu keputusan etis. Tetapi kalau mau ganti pekerjaan, apalagi akan menikah atau mungkin bercerai misalnya, nah itu keputusan-keputusan itu harus keputusan-keputusan etis secara filosofis, harus benar gitu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, kali ini yang kita soroti adalah masih tetap kasus tuduhan ijazah palsu Bapak Jokowi ya. Saya sebagai salah satu secuil warga negara tentu saya juga merasa terusik ya, bahwa orang yang pernah berjasa sekian lama kepada negara ini tetap diulik-ulik aja, digoreng-goreng. Ini saya kira nggak betul juga ini. Walau bagaimanapun, mau saya dibilang buzzer, mau dibilang apa, itulah hak saya untuk membela seseorang dari segi pandangan saya. Kalau orang itu akan menyerang saya, silakan aja, kita boleh beradu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama adalah saya sebagai advokat, sebagai pengacara, sebagai lawyer ya, saya melihat bahwa kelompok ini, kelompok Roy Suryo CS ini kan sebenarnya mengakunya ilmuwan, peneliti apalagi. Ya mohon maaf ya, saya memiliki gelar itu 11 ya. Ya, 5 S2, 2 S3, S1-nya otomatis sejalan lah, 5 juga. Jadi menurut saya bagi mereka yang mengaku ilmuwan tetapi perilakunya tidak menggambarkan ciri-ciri ilmuwan, ini sebenarnya kontradiktif. Pasti ini sebenarnya ada sesuatu yang kepleset lah sebenarnya. Nah, bisa jadi bahwa dalam hal ini, dalam bahasa hukum itu ada mens rea. Mens itu adalah mental, pikiran, rea itu hal. Jadi apa sebenarnya di balik itu, motif yang sebenarnya yang terdalam. Nah, nanti kita akan lihat di kajian secara psikologis, di mana saya sebagai psikolog juga. Nah, dari banyak pembicaraan, diskusi dan sebagainya itu, bagi saya pribadi sudah jelas bahwa tuduhan itu sangat lemah, tidak memiliki dasar atau bukti-bukti hukum yang kuat. Itu akan sulit nanti dipertahankan, terutama pada waktu benar-benar di sidang pengadilannya. Menurut saya memang ini tantangan bagi dalam tanda petik penuduh. Terus terang ini berat menurut gambaran saya. Karena walau bagaimanapun produsen ijazah sudah menyatakan, UGM dalam hal ini, bahwa proses dari masuk sebagai mahasiswa baru dan seterusnya sampai dengan kelulusan alumni itu sebenarnya sudah dilalui sesuai dengan prosedur akademis di perguruan tinggi. Perguruan tinggi setingkat UGM, kalau kita masih tidak percaya, memang agak sulit. Bagaimana lagi perguruan tinggi yang lain ya. Saya terus terang memang warga Jogja ya, sama dengan Pak Roy itu. Saya Mangkuyudan, dia di Gunung Ketur ya, Pakualaman. Tetapi menurut saya pengalaman saya di UI dan juga di USU,
kaliber ini kayaknya sulit untuk bisa memalsukan ijazah atau pat-pat gulipat dan akhirnya melahirkan seorang yang sebenarnya bukan lulusan tapi dianggap lulusan. Saya tidak tahu kalau perguruan tinggi yang lain itu bisa jadi ya, bisa jadi. Itu diduga begitu. Tapi ini produsen ijazah UGM itu sudah jelas-jelas menyatakan ini asli. Yes. Kalau itu nggak percaya, ya menurut saya menampar diri sendiri. Apalagi ketiga orang ini itu adalah lulusan juga, alumni dari UGM. Lembaga lain seperti KPUD Solo, DKI, kemudian KPU Nasional itu sudah meneliti pada waktu proses pemilihan untuk tingkat sampai menjadi presiden. Nggak main-main itu, tidak main-main. Saya kira kalaupun ada kesalahan administratif sedikit ya, tapi qua prinsip itu saya yakin tidak mungkin. Dan sebenarnya dari segala fakta itu sebetulnya partai pengusung itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Partai pengusung ini bertanggung jawab sepenuhnya. Dia mengusung seseorang kalau memang punya ijazah palsu, waduh, ya kan ikut terseret-seret dan tertampar juga mukanya. Nah, dalam hal ini PDIP sebenarnya harus turut bertanggung jawab, harus menjawab, oh saya yang mengusungnya untuk menjadi dari wali kota sampai ke presiden. Pada waktu di pencalonan di wali kota Solo bukan apa-apa. Yang namanya Jokowi itu mana mungkin dia bisa menipu-nipu ngatur-ngatur UGM apalah mereka, dialah gitu. Mana mau UGM. Jaraknya cuma sekian puluh kilometer, Solo sama Jogja itu nggak sampai 50 atau 60 kilo, itu didatengin apa, nggak ada apa-apanya kekuatannya. Jadi nggak masuk akal lah itu ya, dari segi hukum. Jadi tentu nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau mau berkelit-kelit sampai kemana-mana sih itu terserah tuh hak orang. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang tinjauan dari segi psikologi ini cukup penting ini. Saya sebagai seorang psikolog saya berani bicara ini karena saya punya kompetensi untuk bicara gitu ya. Jadi kalau di dalam hukum itu ada mens rea, ada motif dasar mengapa seseorang itu melakukan actus reus, tindakan yang real, itu mesti ada di balik itu. Nah, polisi dalam hal ini sebagai penyelidik atau penyidik itu memang wajib untuk mencari apa sebetulnya motif di belakang tindak pidana itu. Sampai ketemu baru biasanya agak mudah untuk menjadikan perkara ini terang benderang. Sehingga proses kekejaksaan, penuntutan, dan proses ke pengadilan itu juga akan smooth dan akan nampak arahnya akan kemana gitu. Nah, secara psikologis sebenarnya kepribadian kita itu dapat kita gambarkan itu seperti gunung es. Jadi gunung es di lautan luas itu nampaknya kecil aja di atas. Tapi sebenarnya di bawah itu besar sekali. Dan itu kok kapal menabrak gunung es itu pecah sendiri. Jadi kita tahu bagaimana ceritanya kapal-kapal besar itu nabrak gunung es pecah gitu. Karena memang di bawah itu sangat besar. Nah, bagian di atas itu bagian sadar. Agak ke tengah di bawah permukaan laut itu bagian subconscious. Kok ini conscious, subconscious, bawah sadar. Ada lagi bagian paling dalam itu adalah bagian unconscious, tidak sadar. Nah, cilakanya yang disebut motif itu berdasarkan penelitian psikologis, motif itu terletak di bagian tidak sadar. Jadi, orang bisa memiliki motif non jauh di dalam hatinya itu sampai-sampai dirinya sendiri pun tidak tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang dia tekan, dia repress ke dalam supaya jangan keluar. Kenapa? Kalau itu sempat naik keluar karena pada dasarnya itu adalah energi, dia ingin masuk ke wilayah conscious, sadar. Itu akan membuat
sakit egonya, malu pribadinya. Oleh karena itu, pribadi itu akan menekan sedalam-dalamnya. Sekian lama, sekian dalam, sehingga pribadi itu sampai-sampai tidak lagi mengenal motif yang ada di dalam itu. Dan motif-motif yang ditekan itu biasanya yang menyakitkan, memalukan, menyusahkan, traumatis. Nah, kita dapat selidiki nanti ketiga pribadi yang menuduh-menuduh ini, apa sebetulnya mens rea dan juga motif yang ada di dalam gunung es tadi yang paling dalam. Karena bisa jadi mereka ini sudah tidak mengenali lagi sebenarnya apa yang ada di dalam pikirannya, ya, yang terdalam tadi, ya. Nah, ini motif ini, letaknya di situ. Nah, orang-orang yang biasanya menghindar, menolak, denial, tidak mengakui, itu melakukan defense mechanism, artinya mekanisme pertahanan ego, pertahanan diri. Mengapa? Kalau dia tidak bertahan, rasa malu itu akan menampar dirinya. Nah, ini sebagai contoh yang paling konkret, real. Kalau misalnya ada anak kecil, abang adik itu, satunya flatus itu kentut ya, kentut, dut gitu. Kalau kita tanya, siapa yang kentut? Pasti yang kentut aku bilang, oh ini abang. Nah, karena dia nggak mau dirinya. Jadi dia menuduh orang lain gitu. Nah, orang-orang yang